Baik, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Jadwal kuliah hari ini ya tertunda beberapa jam mungkin karena memang pematerinya Pak Yan itu dalam perjalanan tadi dan alhamdulillah saat ini sudah bergabung. Selamat pagi Pak Yan. Pagi Bu, suara saya bagus Bu. Bagus, bagus. Terima kasih Pak Yan sudah hadir. Walaupun mungkin Pak Yan buru-buru untuk bisa sampai ke kantor untuk bisa bergabung di Zoom ini ya Pak Yan. Ya, Eh, Ibu, kita melanjutkan materi minggu lalu, mungkin ya Pak Yan, dan ini rupanya materi yang terakhir dari mata kuliah K3L ya Pak Yan, kalau saya tidak salah. ya Bu, terakhir ini. Mudah-mudahan hari ini cepat aja. Mudah-mudahan. Baik, baik. Baik, mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu karena mengingat hari ini hari yang agak pendek mungkin kalau bisa dikatakan ya Pak Yan, karena kita terpotong harus sholat Jumat. Baik, mungkin kalaupun tidak tersampaikan secara utuh, mungkin Bapak Yan bisa memberikan bahan kuliah materi yang mungkin bisa menjelaskan sisa dari materi hari ini. Baik, biar tidak menyita waktu yang lebih lama lagi, saya persilahkan Pak Yan Adriansah untuk menyampaikan materi lanjutannya. Silakan Pak Yan. Baik, Ibu Lis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam mohon maaf warahmatullahi agak wabarakatuh. terlambat. Kurang lebih 7 menit dari saya karena tadi kebetulan landingnya ditaruh di Terminal 3 yang paling ujung, jadi jalan kakinya panjang. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk melanjutkan terkait dengan tiga. Eh, Pada hari ini sebenarnya saya hanya ingin sharing dengan investigasi dan contoh kasus kecelakaan di industri pertambangan khususnya. Ya, nanti saya akan coba sharing terkait dengan apa namanya setiap kecelakaan itu posisi kita kalau sebagai engineer itu harus di mana dan harus bagaimana. Karena eh, kasus-kasus kecelakaan atau terkait dengan ketiga di industri ini kalau untuk saat ini Indonesia, saya lihat di berbagai industri, khususnya pertambangan, itu sudah menjadi eh, visi misi pertama suatu perusahaan untuk menjamin operasionalnya berlangsung dengan aman. Jadi apapun itu targetnya, produksinya seperti apa, tetap biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah baik culture keselamatannya akan menaruh ketiga ini sebagai hal yang pertama yang harus dicapai. Sementara produksi biasanya ditaruh di yang kedua gitu. Jadi selalu senantiasa diutamakan keselamatan. Baik Bapak Ibu, untuk investigasi saya di sini tidak akan terlalu detail terkait dengan metode, tapi sebenarnya yang akan saya sharing adalah apa yang pernah saya alami ya. Jadi mungkin di buku tidak ada. Buku sebenarnya dari berbagai textbook bisa kita baca sebenarnya terkait dengan investigasi kecelakaan. Tetapi begini, yang ingin saya garis bawahi kalau terkait dengan investigasi kecelakaan itu biasanya ada 3 aspek. Yang pertama, ketika kita misalkan sebagai korban, ini dalam arti korban bukan fatality ya. Karena kalau kita menjadi korban kemudian kejadiannya fatality, tidak ada yang bisa kita petik informasi dari yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, note-nya atau concern-nya adalah terkait apabila kita sebagai saksi dari satu kecelakaan. Dan yang ketiga, ketika kita menjadi sebagai investigator. Nah, dari ketiga aspek ini, ketika kita menjadi korban, katakanlah dari satu kecelakaan, ya apa yang harus dilaporkan? Ini terkait dengan kronologis kejadian kecelakaan. Ini kita ketika menjadi korban dan biasanya berpasangan dengan saksi, seyogianya kita harus menyampaikan apa namanya kronologi kecelakaan itu dengan jujur sebenarnya. Seringkali saya temukan ketika saya menjadi investigator kecelakaan di industri, ini kita sulit sekali untuk membuka ya tabir dari si kecelakaannya itu sendiri. Ini sebenarnya akan berdampak luas ketika kita tidak menyampaikan informasi yang sesungguhnya, karena nanti akan berujung kepada rekomendasi yang akan disampaikan oleh investigator dalam satu dokumen. Sebagai contoh kasus, saya pernah melakukan investigasi kecelakaan di mana antara fakta di lapangan dengan penjelasan si saksi dan korban itu nggak nyambung gitu.
Nah, kemudian karena ini tidak nyambung, kesulitan bagi saya dan tim ketika itu melakukan satu uh, treatmentnya atau rekomendasinya. Karena kecelakaan, pas apa kecelakaan di investigasi kecelakaan di industri biasanya begini, kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi kita mengedepankan bagaimana kecelakaan ini bisa tidak terulang, kemudian kita bisa menentukan corrective action-nya dengan proper. Dua itu sebenarnya yang menjadi tujuan ketika dilakukan investigasi. Nah, waktu itu saya pernah mengalami, jadi begini, si korban dan saksi ini bekerja sama dalam arti bekerja sama sehingga dibuat semacam apa namanya kronologis yang tanda kutip ingin menyelamatkan beberapa pihak gitu, dikaburkan case-nya. Nah, kalau konteksnya seperti itu akan loncat ke nomor tiga, ke bullet point nomor tiga. Jadi kita sebagai investigator itu harus bisa sebenarnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana merangkum storyline-nya ini sehingga nanti RCA-nya atau root cause analysis dan rekomendasi perbaikan itu bisa proper. Nah, waktu itu saya nggak merasa apa namanya nggak merasa berkecil hati lalu tidak merasa pesimis untuk mendapatkan cerita ini sehingga nanti kita ujungnya benar. Jadi saya sampai waktu itu menghabiskan waktu 2 minggu, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai titik ini. Karena yang bersangkutan si korban ini ya berputar-putar saja gitu, tidak mengakui apa sebenarnya yang terjadi. Jadi waktu itu case-nya adalah kejadian di shift malam, menjelang shift malam. Kemudian shift siang ini overshift ke shift malam. Nah, shift siang ini karena merasa besoknya akan off, jadi bekerja ini buru-buru gitu, terkesan buru-buru sehingga dia melakukan satu aktivitas di luar prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian terjadi kecelakaan, mengakibatkan salah satu peralatan tambang waktu itu berupa ekskavator yang rusak kabinnya. Nah, dari sana saya melihatnya eh, apa namanya kejadiannya itu adalah ketika ekskavator ini memotong eh, material yang harus dipindahkan, itu seyogianya tidak menggunakan tipe ekskavator itu, tetapi menggunakan ekskavator yang lain. Nah, ekskavator yang lain ini tipenya lengannya lebih panjang, tipe long arm, karena itu menarik material lumpur. Nah, kemudian ketika eh, di saat yang bersamaan long arm ini mengalami kerusakan sehingga tidak dipakai, diambillah inisiatif uh, untuk menggunakan ekskavator yang bukan peruntukannya, yang kebetulan ada di lokasi. Ketika pengambilan lumpur dilakukan, ternyata lumpur yang ada di atasnya bergerak sehingga menghit atau menabrak si ekskavator ini. Sebenarnya itu kalau dilakukan dengan ekskavator yang proper, sesuai dengan hasil analisis, job safety analisis, lalu prosedur, lumpur memang pasti bergerak, tapi tidak akan menjangkau karena longgarnya panjang. Nah, ketika ditanya, setelah diketahui nih root cause-nya, ternyata ya itu tadi, itu ternyata diperintahkan oleh seorang pengawasnya waktu itu dengan maksud pekerjaan ingin cepat selesai, kemudian eh, apa namanya yang bersangkutan besoknya off gitu. Jadi biasa begitu tuh ritme-ritme di area-area kegiatan industri itu menjelang off, menjelang cuti, itu ingin segera menyelesaikan pekerjaannya dengan asumsi bahwa material bilang ke saya tinggal sedikit gitu. Itu cerita yang sebenarnya walaupun cerita sebelumnya kesana kemari gitu saya sampai dapatkan sampai saya buying time waktu itu dibuat dibuat susah aja nih si korban sama si pengawas ini supaya mengaku gitu akhirnya mereka bisik-bisik yang terdengar oleh telinga saya di warung katanya udahlah kita ngaku aja apa yang sebenarnya terjadi ke investigator. Nah, hal seperti ini seringkali kita temukan di lapangan ketika storyline dari satu event kecelakaan yang tidak dijelaskan sesuai dengan yang sebenarnya, itu dampaknya sangat besar. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, dulu saya pernah juga melakukan investigasi, ikut terlibat dalam investigasi kapasitasnya sebagai investigator dan juga tenaga ahli di event tersebut. Karena ini berkaitan dengan longsor yang mengakibatkan fatality atau meninggal dunia dari si apa namanya si pengawas. Nah, yang terjadi apa? Ketika kita menyusun storyline-nya ini nggak sesuai, dampaknya adalah ke rekomendasi. Baru ngantung lagi deh kan ada nih. Ketika rekomendasinya tidak tepat, ujungnya adalah ke cost.
Jadi sehingga waktu itu ditentukanlah rekomendasi untuk perbaikannya begini-begini. Padahal sebenarnya bukan itu apa namanya eh, case yang sebenarnya gitu. Nah, makanya saya menekankan kepada Bapak Ibu sekalian ketika nanti terlibat misalkan dalam satu proses investigasi atau apapun itu terkait kecelakaan di industri khususnya di pertambangan, ya kita harus bisa menjaga integritas, kejujuran dan juga ya attitude kitanya gitu untuk memastikan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita analisis itu ya itulah apa adanya gitu. Dan biasanya ketika itu dilakukan dengan baik, benar, jujur dengan apa itu biasanya mudah gitu. Proses investigasi mudah, menyusun rangkaian storyline-nya mudah sampai nanti ke corrective action. Tapi kadang-kadang ketika kita membuat storyline yang berbeda, itu biasanya acak-acakan itu hasilnya. Dan nanti ujungnya kadang-kadang perusahaan yang rugi. Yang harusnya kita tidak beli menjadi harus beli gitu katakan. Harusnya katakanlah kita cukup dilakukan hal yang simpel saja, namun karena kita salah ujungnya adalah harus membeli peralatan yang lebih mahal sehingga mengakibatkan kos perusahaan harus mengeluarkan angka itu menjadi jutaan dolar gitu. Itu ada pernah case-case seperti itu. Itu terkait 3 poin investigasi kecelakaan. Nah, dalam investigasi kecelakaan yang paling sederhana biasanya itu kalau kita menganalisis itu apa yang ada yang disebut dengan penyebab langsung. Jadi dalam satu analisis itu ada penyebab langsung yang paling basic sekali. Jadi penyebab langsung itu apa? Ada tindakan biasanya, tindakan dan atau kondisi. Nah, biasanya kami di tambang itu menyebutnya TTA atau KTA. TTA itu adalah kondisi tidak aman, TTA itu adalah tindakan tidak aman, kemudian KTA itu adalah kondisi tidak aman. Biasanya dua ini aja yang bolak-balik yang mengakibatkan terjadi suatu kecelakaan. Jadi tindakan atau kondisi di bawah standar yang menyebabkan atau dapat menyebabkan peristiwa insiden maupun eksiden. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya yang paling umum, ini saya kasih contoh ada 4 poin tidak memperhatikan kondisi tempat kerja sehingga menjadikan kecelakaan. Itu TTA namanya. Tidak fokus dalam bekerja juga sama itu tindakan. Kemudian kondisi jalan yang miring, misalkan grade-nya tidak sesuai, ada undulasi, ada genangan air dan lain sebagainya itu kondisi. Nah, kemudian pengambilan keputusan yang tidak tepat juga tindakan tidak aman. Nah, contoh ini sederhana di gambar yang sebelah kanan ini sama juga. Sebenarnya ini kombinasi kalau menurut saya ada aspek KTA-nya, ada aspek TTA-nya. KTA-nya apa? Jalan terlalu sempit, kemudian grade-nya juga agak curam. Nah, tindakan tidak amannya seperti apa? Ya ini supirnya yang kurang proper ketika dia memutar crane ini lost power sehingga terbalik ke sisi belakang dan untung masih nyangkut di tanggul. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita dalam menganalisis terjadinya suatu kecelakaan di industri atau di pertambangan khususnya, ya fokusnya ke sini aja dulu di TTA maupun di KTA. Lalu kemudian itu tadi penyebab langsung. Kemudian kita harus juga biasanya mengidentifikasi apa sih penyebab dasarnya. Penyebab dasar adalah hal-hal yang mengakibatkan atau mendorong penyebab langsung. Nah, biasanya ada 2 terkait ini, faktor personal dan faktor pekerjaan. Nah, biasanya faktor personal nih kadang-kadang agak sedikit tricky kita ketika melakukan investigasi karena ini menyangkut dengan diri kita gitu. Makanya tadi di awal saya tegaskan atau saya stress pointkan lah bahwa faktor personal ini ya, itu dituntut sebenarnya kejujuran. Apabila kita menjadi korban, sebagai korban katakan kita harus bisa menyampaikan apa adanya. Karena kalau misalnya menyampaikannya nanti ditambahin atau dikurangi, itu nanti bisa ke yang lain. Contoh begini, saya kemarin kebetulan diskusi dengan rekan kerja. Jadi yang bersangkutan dulu di PHK gitu, di PHK oleh satu perusahaan karena uh, dia dan timnya merasa bukan merasa dia dan timnya itu dinyatakan berada dalam radius ledakan di bawah 300 meter. Nah, di, kita berada dalam radius 300 meter jelas itu merupakan satu pelanggaran. Tetapi kita harus cari tahu kenapa yang bersangkutan ini ada di situ. Nah, ternyata rupanya ketika krunya itu melakukan pekerjaan di drop, kemudian tidak dijemput. Gitu. Nah, dia di situ tidak aware, di situ ada blasting. Nah, kemudian dia berada di situ sampai nunggu akhirnya lokasi itu di blasting, diinvestigasi, ternyata pada saat clearance, oh ada orang di sana gitu. Orangnya tidak apa-apa, tidak mengalami cedera, tetapi dampaknya adalah karena prosedur mengatakan di radius 300 meter itu tidak boleh ada orang, ini ada orang, jadi pelanggaran berat. Sehingga di yang bersangkutan di PHK. Nah, kemudian ketika ditanya lebih jauh, kenapa yang... Nah, ini jadi menariknya itu adalah
kenapa yang bersangkutan ada di sana. Nah, rupanya satu tidak disebut. Yang kedua, akses ke sana tidak ada roadblocker. Nah, kalau misalkan dirunut lebih jauh, seharusnya kalau saya melihatnya kalau sebagai investigator ini, eh, ini bukan salah si kru ini ada di sana, tidak semata-mata, tapi di situ ada kontribusi pengawas yang tidak memastikan ketika kita mengirimkan kru untuk melakukan pekerjaan di satu titik atau satu daerah, seyogianya dia harus mengambil lagi gitu. Itu prosedurnya seperti demikian. Nah, ini karena tanda kutip investigasi ini menurut saya itu ada hal-hal yang tidak dilakukan dengan proper mengakibatkan menjadi korban yang lain gitu. Padahal seharusnya dia tidak. Jadi kita jadi zolim tuh di sana case-nya. Ada hal-hal seperti itu. Jadi faktor personal ini kadang-kadang seringkali mendrive hasil investigasi menjadi tidak baik, tidak proper. Gitu. Makanya penyebab dasar, biasanya di penyebab dasar tantangannya kita sebagai investigator bisa menggali lebih dalam ketika terjadi satu kecelakaan. Kemudian faktor pekerjaan. Kalau faktor pekerjaan biasanya agak mudah kita identifikasi. Ini kan terkait biasanya dengan pola kerja, kemudian jam-jam shift-nya, kemudian materi kurang standar dan lain sebagainya. Itu mudah. Tapi kalau dalam penyebab dasar ini, yang harus kita menjadi concern ketika terjadi kecelakaan, biasanya di faktor personal. Karena ada juga kasus-kasus kecelakaan seperti jadi 2-3 tahun lalu di salah satu perusahaan tambang itu ternyata setelah digali lebih dalam, walaupun yang bersangkutannya meninggal, kita bisa mencari tahu dari rekan-rekan kerja kemudian keluarganya. Ternyata yang bersangkutan itu stres, stres karena memiliki hutang pinjaman online yang sana sini dan itu sudah membengkak katakanlah bunganya. Nah, kemudian dia tidak mampu menyelesaikan, ribut terus misalkan dengan istrinya, akhirnya dalam bekerja tidak fokus, akhirnya dia waktu itu istirahat dan terlindas oleh truk. Nah, itu mungkin jadi faktor personal juga ketika kita tidak mampu memaintain diri. Nah, oleh karena itu, biasanya dalam analisis penyebab kecelakaan, bisa menekankan menjadi faktor personal. Nah, juga ada faktor pendukung sebenarnya. Ini faktor pendukung, ada beberapa perusahaan yang bisa mengklasifikasikan ini, menambahkan yang di penyebab dasar dan penyebab langsung tadi itu. Biasanya ada juga perusahaan yang mencantumkan kolom dalam set investigasinya itu faktor pendukung. Biasanya faktor pendukung itu adalah ketika faktor-faktor penyebab dasar jenisnya tipe yang tidak tercover di penyebab dasar dan di penyebab langsung disebutkan dalam pada faktor pendukung ini. Ya seperti yang saya bilang tadi, misalkan yang bersangkutan kadang-kadang berangkat ke rumah, di rumahnya itu berkelahi dulu, misalnya dengan pasangan atau ada hal yang lain, atau menjaga istrinya yang sedang sakit sehingga tidurnya kurang, kemudian di kantor katakan ketika melakukan pekerjaan fatik, mengoperasikan alat, alatnya terguling, dianya misalkan cedera berat. Nah banyak faktor-faktor yang seperti itu. Jadi kita biasa dalam melakukan investigasi ini dituntut untuk bisa melakukan mengkaji, mengidentifikasi seluruh faktor sehingga rekomendasi itu utuh, itu sedapat mungkin utuh. Ini kan dalam konteks biasanya itu tadi nanti kami ini di level manajemen biasanya harus bisa mendeliver ini dalam bentuk yang lain kepada karyawan lain supaya tidak terjadi kecelakaan. Karena falsafahnya tadi satu, kecelakaan serupa tidak boleh terulang dan kita lebih lebih fokus kepada tindakan perbaikan ke depan. Nah, dari investigasi kecelakaan itu tadi sebenarnya ada beberapa tips barangkali sebagai wrap up dari saya terkait dengan bagaimana kita bisa memproduce atau menghasilkan satu investigasi ini baik dan benar. Yang pertama tentu kita harus jujur baik sebagai saksi, jujur baik sebagai korban, baik jujur juga sebagai investigator. Ini kadang-kadang juga investigator juga saya menemukan beberapa case investigator ini seringkali tidak independen gitu. Misalnya gini, kadang-kadang manusia ini didrive oleh personal interest. Ketika misalkan saya katakan ada kasus dengan si orang ini, kasus personal ini sebenarnya tidak ada terkait dengan kecelakaan sebelumnya, kemudian saya kebetulan ditugaskan, katakan ini contoh, oleh perusahaan sebagai investigator dan kebetulan korbannya adalah teman yang tadi. Nah, seringkali kita mendrive hasil rekomendasi itu untuk mengkambing hitamkan si yang bersangkutan. Nah, makanya itu kita harus hindari betul dengan hal-hal seperti itu. Yang pertama adalah kejujuran, yang kemudian yang kedua adalah profesional.
terkait dengan poin yang pertama, kita harus bisa menghindari potensi-potensi konflik of interest terkait ketika melakukan investigasi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa memastikan bahwa asesmen atau penilaian dari proses investigasi ini mengikuti data atau evidence. Jadi seringkali sekarang ini dengan teknologi yang semakin baik, ya, kita bisa men-tracking, sebagai contoh men-tracking komunikasi dari si korban sebelum terjadinya kecelakaan. Contoh waktu itu saya pernah terlibat dalam investigasi kecelakaan, nanti rasanya di gambar ada ketika yang bersangkutan menggunakan handphone, dia lost focus, akhirnya terjadi kecelakaan. Di awal dia tidak mengakui menggunakan uh, mobile phone, tidak mengakui di awalnya. Tetapi kita bisa track menggunakan provider tertentu. Waktu itu kita gunakan Telkomsel. Kemudian kita bisa tracking ini nomor ini dari jam ke berapa, apa aktivitasnya. Ketika disodorkan itu berdasarkan data, korban nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa dia mengelak itu dengan data itu, karena tiap detik menitnya ada. Dia ngirim SMS kemana, dia kontak dengan siapa, dan pas itu. Nah kemudian juga biasanya kalau di tambang itu ada dispatch. Dispatch itu yang mengendalikan, mengontrol seluruh peralatan tambang yang bekerja. Dan itu terintegrasi sebenarnya. Di dispatch bisa kelihatan ketika misalnya yang bersangkutan ini mobilnya kelindas misalkan HT nomor sekian, HT nomor sekian juga bisa di tracking juga. Sehingga nanti antara data dispatch dengan data provider mobile phone ini itu bisa nyambung. Nah, ketika seperti itu terjadi, udah hilang itu personal interest-nya akan hilang karena kita berbicara berdasarkan data. Kemudian yang berikutnya harus dipastikan adalah bahwa kita harus mengikuti prosedur yang sesuai di company yang bersangkutan. Karena biasanya memang kalau dari investigasi ini terkait notifikasi biasanya sesuai dengan aturan pemerintah bahwa notifikasi harus disampaikan di akhir shift kepada Departemen IC. Biasa begitu. Tapi dalam konteks melakukan investigasi, biasanya perusahaan memiliki cara masing-masing. Ada misalkan perusahaan mengklasifikasikan ketika kecelakaannya di kategori ringan harus selesai misalkan 3 hari laporan. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, tergantung misalkan. Tapi biasanya umum untuk notifikasi awal di akhir shift. Kemudian poin yang penting adalah ketika kita melakukan investigasi, ketika seandainya nanti mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini menjadi pimpinan perusahaan, kita harus pastikan bahwa ketika kita menunjuk orang untuk melakukan investigasi, pastikan orang ini orang yang tepat gitu. Jangan sampai kita menunjuk orang sebagai lead investigator atau sebagai anggota investigator itu tidak paham dengan case yang terjadi. Biasanya ada satu cara yang bagus ini di perusahaan yang udah skala internasional yang pernah saya alami. Ketika kompetensi middle management ini sudah berimbang satu sama lain, untuk menghindari konflik of interest, itu diputar Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya begini, kecelakaan terjadi di Departemen Mining. Lead investigator tidak dari Departemen Mining, tapi diambil dari Departemen Proses. Nah, kemudian anggotanya baru di mix antara proses, kemudian juga antara maintenance, antara mining. Itu biasanya hal ini terjadi ketika level kompetensinya sudah berimbang terkait dengan keselamatan. Jadi bisa saja gitu nanti dirotasi seperti gitu. Karena kadang-kadang kita ini khususnya di budaya timur nih, ketika anak buah kita melakukan satu tindakan kesalahan dan berakibat kecelakaan, apalagi dengan yang bersangkutan sudah dekat, biasanya kita lebih condong untuk melindungi, sehingga nanti rekomendasi banyak-banyak dikurangi. Makanya ada satu perusahaan melihat itu sehingga tim investigasinya itu di mix gitu, seperti itu. Itu bagus menurut saya ketika kompetensi dari masing-masing investigator ini memiliki standar yang sudah baik gitu. Kemudian yang berikutnya adalah fokus dengan schedule. Nah, fokus dengan schedule ini kadang-kadang ini menjadi kritikal juga gitu untuk kita melakukan investigasi, karena biasanya semakin lama ditunda dan kita tidak bisa menuntaskan secepat mungkin, ini biasanya terjadi kehilangan barang bukti dan lain sebagainya. Itu yang kita hindari. Jadi dipastikan itu beberapa poin, walaupun sebenarnya saya yakin masih ada aspek-aspek lain, tapi paling tidak
yang saya rasakan sebagai praktisi ketika terjadi kecelakaan itu poin-poin ini menjadi poin-poin krusial supaya nanti ujungnya adalah investigasi dilakukan dengan benar, kemudian rekomendasi juga proper, sehingga perusahaan pun juga ketika menginvestasikan sesuatu untuk mencegah kecelakaan yang tidak terulang juga tepat. Karena biasanya kalau sudah pekerjaan-pekerjaan high risk, itu cost-nya ketika terjadi kecelakaan ya. Saya kesampingkan dulu kalau misalkan korban ini harus dirawat di rumah sakit, tetapi bentuk protection ya, untuk bentuk protection untuk entah itu eliminasi, entah itu misalkan rekayasa atau engineering, itu biasanya cost-nya agak agak besar gitu. Makanya harus proper. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sekilas barangkali terkait dengan investigasi ya, saya sampaikan. Tapi di dalam kali ini saya lebih cenderung inilah uh, sharing kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan kecelakaan ini. Nah ini kecelakaan di tambang mineral yang ada di Indonesia. Itu Bapak Ibu bisa melihat kondisi LV ya, light vehicle itu Land Cruiser sebenarnya ini Land Cruiser cukup apa namanya cukup besar kalau untuk ukuran di mobil ringan. Itu kita lihat dilindas oleh truk sekelas 793 dengan kapasitas 220 ton ya seperti itu. Nah, kejadian ini itu sebenarnya ini simpel dan harusnya tidak terjadi karena areanya itu cukup luas. Untuk manuver truk cukup luas. Nah, ini karena lagi-lagi nih karena si drivernya ini yang tidak fokus, kemudian tidak memperhatikan potensi-potensi bahaya di sekitarnya. Nah, waktu itu kejadiannya gini Bapak Ibu sekalian. Si driver ini setelah mengirim driver ini levelnya supervisor Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika awal shift malam yang bersangkutan ini mendrop krunya ke masing-masing titik. Ini kan Land Cruiser ini tipe manhole kapasitasnya bisa 10 orang. Jadi dianterin ke masing-masing titik. Setelah selesai, yang bersangkutan memarkir unitnya di tempat tertentu yang menurut beliau aman karena memang luas gitu. Nah, ketika diparkirkan, lampu mobil nyala. Yang bersangkutan itu main handphone ceritanya. Main handphone, kemudian truk nomor 44 ini bermanuver. Nah, truk 793 ini kan memiliki blind spot berbeda, Bapak Ibu sekalian, dengan truk-truk yang ukurannya lebih kecil atau mungkin lebih besar. Nah, waktu itu karena memang kejadiannya sekitar jam hampir setengah 8, sehingga saya setengah 8 udah agak gelap sedikit. Nah, truk ini bermanuver karena dia harus pindah front bermanuver sehingga dia bermanuver. Ketika bermanuver, dia tidak melihat bahwa di sana itu ada mobil yang sedang parkir. Ceritanya begitu. Ya, si truk ini jalannya terus gitu. Nah, si driver ini karena truk ini kok maju ke arah dia makin dekat tanpa mengurangi kecepatan, akhirnya dia loncat dari mobil. Jadi kecelakaan ini sebenarnya terjadi akibat yaitu tadi salah menempatkan posisi. Dan alhamdulillahnya korbannya bukan korban, si driver ini atau si supervisor ini selamat. Hanya mobilnya hancur. Nah, setelah investigasi dilakukan oleh waktu di karena ini kategori kecelakaan berat ya sebenarnya property damage-nya cukup serius dan bahkan berpotensi kematian. Akhirnya kita melibatkan investigasi di pihak jadi tiga kali nih Bapak Ibu sekalian dilakukan investigasi. Yang pertama investigasi oleh internal, kemudian dilakukan oleh investigasi oleh Kementerian SDM, kawan-kawan dari Inspektur Tambang, dan yang ketiga waktu itu perusahaan memandang nggak cukup gitu sehingga kami waktu itu dilakukan juga investigasi dengan melibatkan kawan-kawan dari korporasi dari Amerika sampai 3 kali dilakukan investigasi ya ujungnya ya si supervisor ini di PHK. Nah jadi bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika kita tidak fokus melakukan satu pekerjaan khususnya di industri ini ya salah satu dampaknya seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini kalau ini kecelakaannya adalah uh, setup pekerjaan sebenarnya kurang proper. Jalan cukup sesuai standar, proper, tidak licin, tidak apa. Cuma lagi-lagi operator ini terkadang seperti itu. Jadi dia itu eh, posisi water truck ini berhenti, tetapi engine dibiarkan hidup. Nah, kemungkinan
handbrake. Apa namanya? Notnya adalah bukan kemudian hasil investigasi nih, handbrake yang tidak diaktifkan. Jadi dia tuh waktu itu seingat saya si operator ini ngambil sesuatu. Jadi ada distraction terhadap dia. Ngambil sesuatu kan bisa ambil minum dan lain sebagainya. Lupa dia mengaktifkan, akhirnya si truk ini mundur sendiri. Mundur sendiri, ban sebelahnya nabrak tanggul dan kembali. Lagi-lagi seringkali kecelakaannya itu kalau di industri khususnya di pertambangan hampir semua tuh saya lihat tuh harusnya nggak perlu terjadi, tapi lagi-lagi kembali kepada kitanya sebagai manusia, sebagai yang menjalankan semua alat-alat ini, seringkali kita itu tidak fokus. Nah kemudian yang berikutnya ini, jadi ini kejadian di salah satu tambang di tambang batu bara di Kalimantan. Nah ini saya agak cerita sedikit lebih panjang terkait dengan kecelakaan ini karena agak unik kecelakaan ini. Terlepas dia tidak comply terhadap peraturan lalu lintas karena ngebut, kemudian dia si driver ini ngantuk dan lain sebagainya. Nah, case-nya ini terjadi sekitar jam 3 pagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi tim eksplorasi dari titik bor si ini mobilnya tuh baru diambil dari dealer baru umur 3 bulan waktu itu, Evers. Jadi kapasitasnya penuh. Di depan passenger sebelahnya, kemudian di tengah ada 3, di bawah di belakang ada 2. Jadi ada 7 orang di dalam mobil ini. Mana di dalamnya ada beberapa geologis dan juga ada kru bor. Jadi yang mobil ini pulang dari lokasi bor menuju camp ceritanya. Nah, di jalan Hauling, driver pengakuannya ini microslip, tidur sesaat. Karena kecepatannya tinggi, si mobil ini nabrak tanggul, kemudian lompat dan masuk ke di sebelah kanan itu ada semacam ditch atau saluran air. Ini lumayan tingginya, cuma tinggi. Sehingga terbang mobil, terbang. Nah, setelah terbang eh, karena di dalamnya itu yang di belakangnya khususnya dari hasil investigasi dia tidak menggunakan seatbelt, sementara seatbelt itu wajib. Nah, karena alhamdulillahnya tidak ada yang meninggal, hanya luka-luka ringan dan berat saja. Yang 7 orangnya naik, Bapak Ibu sekalian. Naik ke jalan itu dengan maksud mereka ini ingin minta pertolongan dari kru yang lainnya. Nah, di saat yang bersamaan, di belakang itu ada timnya si perusahaan ini, sama satu grup ini dari ring sebelah kata. Di belakang ikut, ketika lewat ke sini dan mobil ini melihat bahwa ini ada mengalami kecelakaan. Yang terjadi apa, Bapak Ibu sekalian? Si yang tim yang di belakang itu bukan menolong, tapi tancap gas saja pulang langsung ke apa namanya ke mes, sehingga karyawan kita yang mengalami kecelakaan di mobil ini akhirnya ditolong oleh warga setempat, kalau orang kampung. Sementara yang ini langsung pulang ke mes. Jadi ramai nih kecelakaan ini. Jadi ramai. Jadi setelah ketika dilakukan investigasi kan jadi berkembang, orang kita cerita, kita lakukan, kita tracking segala macam ke sana kemari, akhirnya ditemukan seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa lagi-lagi kembali attitude di kita ini seringkali bermasalah. Ketika kami tanya kenapa, sudah jelas itu teman kamu mengalami kecelakaan, kemudian Anda malah tancap gas, tidak menolong, tidak melaporkan ke comment center terkait dengan kondisi darurat di tambang dengan menggunakan radio atau telepon, dia tinggalkan begitu saja. Setelah ditanya-tanya, ternyata jawabannya sederhana, Bapak Ibu sekalian. Jawabannya adalah kami takut terlibat dijadikan sebagai saksi ketika nanti kecelakaan ini dilakukan investigasi. Ya akhirnya waktu itu perusahaan mengambil keputusan, singkat cerita setelah dilakukan investigasi, akhirnya yang 7 orang ini kami pulangkan. Jadi tidak diizinkan lagi masuk ke set, artinya jadi PHK lah secara kasarnya. Itu yang terkait dengan kecelakaan ini. Ini terkait dengan partikel shoot, tapi ada rentetan di belakang. Ada rentetan di belakang yang itu bisa menjadi menarik gitu ketika dilakukan investigasi. Sebenarnya kalau misalnya sebagai investigator berhenti saja sampai event yang kecelakaan itu bisa saja, tapi tadi ketika investigator melakukan investigasi dengan baik dan benar, biasanya rentetan jadi panjang. Jadi swingnya kemana-mana. Oh ternyata ada yang pihak lain yang terlibat yang tanda kutip sebenarnya bisa tidak di capture oleh kita gitu. Tapi
dengan investigasi dilakukan benar bisa lebih panjang. Dan itu jadi corrective action menjadi berbeda. Punishment-nya juga pasti berbeda. Nah, yang berikutnya ini Bapak Ibu sekalian kalau di foto itu di foto ada yang saya zoom, ada yang zoom in, ada zoom out. Itu kalau yang foto yang besar, yang di apa namanya, nah, yang paling kecil ini, itulah posisi ekskavatornya yang gelap. Kemudian kalau di zoom out ya bentuknya seperti ini ekskavatornya tertimbun. Alhamdulillah waktu itu operatornya selamat, bagus sekalian. Jadi ketika tertimbun aliran lumpur ini, jadi ceritanya tuh ekskavatornya sedang sedang memperbaiki tanggul di sini. Nah, di atas ini ada kegiatan dumping material ini di tambang batu bara, material waste atau disposal dari situ terus ke sana. Nah, kemudian dengan maksud dia akan menghit sampai ke dinding ke ujung sana. Tetapi yang terjadi apa? Material lumpur bergerak ke sini. Ini yang tidak terhitung. Engineeringnya ada fail sedikit sehingga tanggul di sini yang sudah terbentuk ini ya longsor lepas. Nah, kebetulan ekskavator ini sedang kerja di sini, dia akhirnya tenggelam lah, bertenggelam. Hanya kelihatan armnya sedikit. Nah, karena proses lumpur ini bergerak perlahan, si operator sempat naik ke atas. Jadi waktu itu ekskavator sudah begini, udah tenggelam segini, operatornya dia berdiri di atas minta tolong. Nah, untuk mengevakuasi ini agak berat, karena ini kan bukan air tapi lumpur, sehingga kita harus buatkan akses dulu sehingga yang bersangkutan bisa kita tarik. Nah, dari sini lesson learn-nya apa? Kita ya, Bapak Ibu sekalian ketika bekerja di area-area high risk, itu saya sih sebenarnya men-challenge kepada siapapun untuk kita memastikan bahwa analisa risiko itu dilakukan dengan proper. Perhitungan-perhitungan engineering terkait dengan pekerjaan harus benar-benar dilakukan dengan baik dan benar. Karena nanti ketika terjadi kecelakaan, nah sekarang dengan undang-undang yang ada di PII ini, di praktek-praktek keinsinyuran itu bisa jadi masalah untuk kita. Karena tadi integritas, makanya ada etika profesi. Ketika kita menyatakan bahwa tanggulnya harus dikonstruksi 5 meter, sudah lakukan saja. Nah biasanya gitu kadang-kadang. Ketika kita di tim rekayasa atau di engineering melakukan satu desain, hasil perhitungan katakanlah slope stability-nya, kemudian hasil perhitungan dan lain sebagainya sudah kita lakukan, harus katakanlah dikompaksi layer by layer, kemudian tingginya harus 5 meter, misalnya ini lebarnya harus 10 meter, kemudian slope-nya adalah 36 derajat, itulah perhitungannya, FK yang kita hitung, misalkan 1,3, di lapangan biasanya kadang-kadang kawan-kawan operation suka minta diskon. Nah, ini seringkali di lapangan tuh begitu. Apa namanya, diskon-diskon ini yang harus kita lebih aware, karena kalau terjadi apa-apa nanti kita yang salah sebagai engineer yang melakukan desain. Nah, kemudian juga sama di sini ada note bahwa motivasi berlebih dalam penyelesaian pekerjaan. Saya seringkali Bapak Ibu sekalian menemukan kecelakaan berat yang terkait dengan motivasi. Jadi ternyata motivasi yang terlalu berlebihan, satu ingin menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, kemudian karena ingin misalkan mendapatkan reward apapun lah itu. Ini seringkali menjadi salah satu trigger terjadinya kecelakaan. Makanya kita di satu pihak, ini kalau udah di level supervisor ke atas itu, apalagi superintendent dan manajer, biasanya satu, kita harus memastikan bahwa setiap pekerjaan ini sudah benar-benar dikontrol. Dan yang kemudian kita juga harus rajin mengecek tim ini, bagaimana mereka melakukan pekerjaan. Jadi jangan sampai nanti mereka keluar dari yang sudah kita tentukan, kemudian juga terkadang dimotivasi. Saya pernah menemukan begini Bapak Ibu sekalian, contoh ini terkait dengan motivasi. Jadi dulu di workshop ini ada apa namanya, ada helper sedang membuka bau ban truk, dia menggunakan kunci pas ceritanya. Nah karena di daerah tertentu mungkin karena korosif sehingga si baut ini susah dibuka. Nah kemudian karena si operator ini, si mekanik ini membuka itu bahasa Sundanya ugil-ugilan nggak selesai-selesai, datanglah si foreman ini, nanya kenapa kamu ini kok nggak selesai-selesai gitu. Pak ini Pak susah untuk ngebuka bautnya, Pak kamu ini ngebuka gini aja nggak bisa, motivasi tuh udah masuk ke area di situ, sini biar saya kerjakan. Dan mungkin kamu katanya, lihat nih bagaimana saya melakukan pekerjaan ini kan. Nah kemudian si kunci pas itu masukkan sama si foreman ini. Apa yang dia lakukan? Walaupun sebenarnya di situ sebenarnya peralatan itu sudah disediakan oleh perusahaan yang lebih hebat dengan hidrolik. Tapi karena dia ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa,
menunjukkan kepada anak buahnya yang lebih pengalaman, dimasukkan kunci pas, diinjak Bapak Ibu sekalian. Ketika diinjak, dihentakkan begitu oleh kakinya, berputar kunci ini ke atas, nusuk lehernya, bolong Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya pernah punya pengalaman juga itu di tambang batu bara di area ini, di area timbunan. Ceritanya begini, ada satu pohon, namanya tuh pohon, seingat saya itu pohon kariwaya. Ada satu pohon ditinggalkan sama tim itu dorong dulu gitu untuk dibersihkan. Kemudian pohon datang, ini kenapa pohon nggak dibersihkan kata. Dia bilang "Ya, nanti aja. Dengan motif bersih berlebih karena dia merasa udah pernah punya pengalaman banyak untuk memotong pohon itu digunakan doser. Didorong sama dia, rupanya lentingannya menimpa dia dan meninggal. Nah, jadi seringkali ini motivasi ini menjadi salah satu faktor penyebab ketika kita tidak mampu mengendalikannya. Makanya itu biasa dalam pekerjaan kita harus selalu senantiasa sharing ya, sharing, kemudian di awal shift, di akhir shift kita selalu senantiasa mengupdate kepada supervisor untuk apa namanya setiap rangkaian pekerjaan ini apakah sudah tercover atau belum dalam IBPR seperti yang tempo hari saya pernah sampaikan. Nah kemudian ini Bapak Ibu sekalian, ini kecelakaan berikutnya adalah blowout di area pemboran eksplorasi. Tambang batu bara terjadinya di Kalimantan Selatan. Eh, Kalimantan Selatan. Kebetulan waktu itu saya sebagai penanggung jawab dari kegiatan pemboran ini. Jadi ceritanya ketika kru drilling ini melakukan pemboran di malam hari sampai menjelang pagi hari itu kedalaman sekitar 250 meter diawasi menjelang pergantian kru antara kru malam dengan kru siang. Kru malam sudah pulang, kru siang melanjutkan pekerjaan. Nah, waktu itu sekitar jam 6:30 menurut informasi. Jadi dari lubang bor itu keluar lumpur dulu awalnya, lumpur gitu, bluk ke atas, pelan-pelan gitu. Nah, singkat cerita, setelah 1 jam kemudian si lumpur itu berubah menjadi api ke atas. Itu ketinggian api itu bisa menyembur sampai 15 meter. Jadi waktu itu ringnya ini angus lah, ringnya ini habis gitu. Nah, saya waktu itu karena dapat informasi sekitar jam 7-an, langsung saya meluncur dari MES ke lokasi ini. Nah, waktu itu yang saya lihat adalah supervisor dari kontraktor pemboran ini dan kebetulan ekspat, dia lebih aware menyelamatkan ke ringnya karena itu propertinya mereka. Sampai dengan saya waktu itu bersitegang eh, berbeda pendapat lah, dalam arti berbeda pendapat. Dia ingin menyelamatkan ringnya, kalau saya bilang tidak. Saya bilang waktu itu ini api hanya akan bisa dihentikan ketika gasnya habis. Dia tidak percaya waktu akhirnya dia menyuruh krunya ini melakukan penyemprotan dengan air dan memang benar dia tidak bisa mati apinya. Jadi waktu itu saya bilang ini akan mati setelah gas CO, gas CH4 dan lain sebagainya mengakibatkan api ini keluarnya habis dibiarkan. Jadi waktu udah saya biarkan aja dan ternyata benar Bapak Ibu sekalian sekitar 4 jam kemudian ini habis. Ya udah setelah habis keluar gasnya yang terjebak ini ya apinya juga mati. Nah dari sini pengalaman karena ini pengalaman pertama bagi saya waktu itu di tahun 2004, rasanya kejadian ini di tahun 2004. Jadi memang waktu itu saya tidak memitigasi risiko dengan proper terkait dengan potensi-potensi endapan gas CH4 khususnya yang ada dalam satu bahasa geologinya itu dalam satu jebakan antiklin tertentu karena batuan itu kan berlapis. Biasanya suka terperangkap di sana. Kemudian yang kedua yang bisa saya share adalah kelengkapan APD. Jadi waktu itu kami kesulitan, eh, bukan kesulitan, kami tidak bisa mengidentifikasi sebenarnya apakah dalam satu area pemboran itu ada potensi gas atau tidak. Nah, karena biasanya untuk di pemboran yang agak dalam, kemudian di daerah tersebut banyak struktur, banyak anti clean, sinkit dan lain sebagainya. Itu biasanya sih si driller itu selalu ditempelkan dengan gas detektor. Nah, kami waktu itu belum menggunakan ini sebenarnya. Walaupun saya sebenarnya pernah tahu, pernah punya pengalaman di perusahaan sebelumnya bekerja, yaitu di PT Kaltim Primako, biasanya sih kawan-kawan itu dilengkapi dengan gas detektor. Nah, waktu itu saya di perusahaan ini belum.
belum sampai ke sana. Jadi ada sedikit kegagalan ketika kita mengidentifikasi potensi-potensi bahaya di area kodak. Jadi kita waktu itu tidak dilengkapi dengan gas detektor. Karena sebenarnya kalau misalkan ada gas detektor ketika drilling katakanlah shift malam ada mulai muncul itu sudah harusnya sudah terbaca gitu. Ada peningkatan kadar CH4 atau CO yang melebihi batas LEL namanya, limit explosive level. Alhamdulillah waktu itu tidak ada korban karena memang sempat teridentifikasi dari indikasi naiknya lumpur atau mud blowout ini sehingga kawan-kawan kru bisa menjauh sebelum terjadinya api keluar. Nah, memang kemudian waktu itu menjadi fail kita adalah yang bisa di-sharing terkait dengan prosedur evakuasi. Jadi kami tidak memiliki waktu itu baik tim maupun bagaimana cara mengevakuasi apabila terjadi blowout seperti ini. Sehingga waktu itu kami meminta bantuan kawan-kawan dari Pertamina. Karena kebetulan lokasi pemboran ini dekat dengan area eksplorasinya Pertamina yang ada di Tanjung. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kecelakaan. Rasanya masih ada. Bentar. Nah, jadi kecelakaan yang berikutnya lagi-lagi terkait dengan fatigue. Jadi terjadi kepada supervisor ketika dia traveling di area public access road, jalannya cukup bagus, rapi, akan terjadi fatigue, microslip seperti ini. Jadi mobilnya masuk ke tidak ada cedera ya karena apa namanya si driver menggunakan seat belt dan lain sebagainya dia apa. Seringkali fatigue ini terjadi ke kawan-kawan supervisor, Bapak Ibu sekalian. Umumnya yang saya perhatikan ya tempo hari juga sama di par ini, di jalan ini, tapi agak lebih ke atas. Ini terjadi di tambang Batu Hijau waktu itu lebih ke atas, lebih ke arah Maini. Nah, pernah saya apa namanya atau ada kecelakaan seperti begini. Jadi supervisor dengan anggotanya pulang dari area tambang menuju ke mes. Ingat saya waktu itu di bulan puasa di sore hari jam kritis dua-duanya tidur nih antara yang passenger dengan si drivernya. Jadi mobilnya itu masuk ke dalam parit. Ketika proses investigasi jadi agak sedikit lucu karena ketika kami investigasi si drivernya jelas nih microslip nih. Kemudian si passenger kita tanya waktu investigasi itu. Ya, ketika terjadi kecelakaan, Bapak gimana? Ya saya nggak bisa cerita katanya, karena saya pun juga tertidur. Jadi ya seperti itulah kadang-kadang eh, banyak hal-hal aneh-anehnya terjadi apabila kecelakaan yang terjadi di industri. Nah yang berikutnya ini adalah terkait dengan kejadian longsor, Bapak Ibu sekalian. Jadi namanya fatigue itu fatigue di manusia juga ada, fatigue di batuan juga ada, kalau dalam bahasa saya. Jadi ini contoh kejadian longsor eh, di tambang longsornya tidak terlalu apa dibilang tinggi juga ini relatif sebenarnya dia terjadi tiga band satu band 15 meter di sekitar 45 meter. Jadi emang ini dikontrol oleh bidang-bidang diskontinuitas atau bidang patahan, bidang long joint dengan intensitas curah dan pada saat yang bersamaan juga intensitas curah hujan cukup tinggi waktu itu. Jadi terjadi di sore hari sekitar jam 4. Nah, kenapa di sini banyak property damage? Jadi dua ring tertimbun itu yang satu tertimbun habis, yang dua ini nah, sebenarnya di dalam sana ada ring gitu yang tertimbun, kemudian ini dua ring sisi kabinnya yang agak sedikit mengalami kerusakan dan satu LP yang kebetulan sedang diparkir, Land Cruiser itu pintunya aja agak penyok-penyok. Nah, jadi waktu itu pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah terkait dengan asesmen detail. Jadi waktu itu belum ada prosedur penempatan peralatan tambang di lokasi kaki lereng ketika ditinggalkan. Jadi karena itu waktu itu kejadiannya adalah jam 4 mau apa namanya mau perpindahan shift ke shift malam sehingga dan waktu itu hujan karena hujan aktivitas dihentikan kawan-kawan operator itu menaruhlah ditaruh nih semua peralatan ini terutama peralatan tambang ini di dekat kaki lereng. Hanya waktu itu belum jelas harus berapa meternya gitu. Sehingga ketika terjadi longsor atau rockfall ini dia seperti ini karena waktu itu operator memang menaruh terlalu mepet ke dinding. Nah setelah kejadian ini baru kita revisi terkait dengan prosedur-prosedur yang ada dan waktu itu ditentukan berapa meter minimal dari kaki tergantung dengan stroke dan itu harus diakses oleh geotechnical engineer di area-area yang memang tidak bisa disamaratakan dari semua dinding tambang yang terbuka ini. Jadi ketika biasanya kawan-kawan operation akan menaruh alat karena aktivitas dihentikan untuk pergantian shift, mereka akan panggil geotek untuk mengakses dulu apakah dengan jarak katakan 30 meter yang cukup atau tidak.
Ini kecelakaan dengan nah kemudian yang ini juga apa namanya, kecelakaan yang ya seharusnya mungkin tidak terjadi gitu. Ketika dia menaruh jack di dalam apa di belakang kabin ini mobilnya pick up gitu. Eh, Ketika akan mengambil si hidrolik jacknya itu terkena ke ketika dia menurunkan hidrolik jack di service truck. Jadi service truck itu biasanya kalau di tambang itu ada yang menengah, ada yang kecil dan ada yang besar. Ini untuk service truk yang kecil untuk memperbaiki apa namanya kerusakan-kerusakan yang sifatnya minor. Misalnya ada ekskavator rusak, akan membutuhkan peralatan kecil, biasanya service truk ini yang melayani. Kebetulan di situ ada dia membawa hydraulic jack dan ketika dia akan turunkan dia terkena. Ya, agak robek sedikit, tetapi ya tadi ini dikategorikan sebagai cedera serius sebenarnya karena kalau misalnya sedikit saja berbeda kondisinya mungkin bisa mengenai mata. Nah, kemudian ini terjadi beberapa bulan lalu, sebulan setengah lalu lah kalau nggak salah terjadi di site saya di Palu ya. Eh, ini unik sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita ketika melakukan pekerjaan ini seringkali abai dengan apa yang namanya housekeeping. Padahal housekeeping ini sebenarnya mudah dilakukan dan apa namanya dan itu sebenarnya dampaknya juga akan luas gitu terkait dengan keselamatan, kenyamanan pekerja dan sebagainya. Jadi ceritanya begini, ketika kami dulu di 2 tahun ke belakang mengkonstruksi confined space untuk menampung air, itu kan dikonkrit Bapak Ibu sekalian, dikonkrit, dicor segala macam menggunakan besi dan lain sebagainya. Ketika dicor kan pasti kru ini dia akan pasang kelot, pasang paku, ada besi yang dipotong dan lain sebagainya. Nah, ketika konstruksi ini selesai, rupanya nih, sisa-sisa material yang saya gambar di yang paling kanan, teras material ini, jadi biarkan begitu saja, paku, besi, kawat, dibiarkan saja. Ketika setelah 5 pekerjaan selesai, diisilah si bak ini. Di 2 tahun lalu diisi di bak, digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi untuk mensuplai air ke pabrik. Nah, karena air yang kita gunakan ini dari air sungai, otomatis biasanya ketika hujan terjadi sedimentasi, sehingga air yang masuk ke sini akan ada sedimentasi. Sedimentasi. Kemudian yang terjadi adalah karena sedimentasi semakin tinggi berakibat volume si confined space ini menjadi berkurang. Nah, berdasarkan hasil kami cek, nah, ternyata ini lumpurnya sudah semakin tebal, jadi harus di clean up. Nah, ketika kita proses clean up ini, kita memerintahkan kru yang masuk ke bawah. Nah, harusnya si kru ini menggunakan sepatu safety sebenarnya, tetapi alasannya dia dibuka karena sepatu safety dengan tinggi hanya sekian senti itu dengan lumpur katakanlah 1/2 meter, jadi tidak worth it dia menggunakan sepatu. Dan waktu itu kru memutuskan dibuka nih sepatunya. Ketika dibuka, ya itulah dia kakinya menginjak beberapa material seperti gambar yang saya. Jadi itulah ketika kita melakukan pekerjaan, ya itu harus kita memastikan bahwa housekeeping itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Makanya saya sering kali kadang-kadang saya juga merasa tidak enak itu ketika ada orang lain, khususnya ekspat tuh biasanya yang sering kali rewel dengan housekeeping. Kadang-kadang saya mikir ini kan nanti bisa kita bersihkan gini, tapi memang begitu. Ketika bekerja tuh memang harus bersih itu. Karena tabungannya seperti ini. Ketika kita lupa atau misalkan kita tidak aware, itu akan mencelakakan orang lain. Kemudian yang kedua poinnya adalah kepedulian terkait dengan keselamatan. Jadi ya dalam hal apapun kita apabila kita sebagai supervisor, ya kita harus memiliki daya analisis, daya assessment ya yang lebih jauh dibandingkan dengan operator. Seyogianya demikian. Nah, kadang-kadang kita ini seringkali abai, membiarkan katakanlah kru melakukan pekerjaan tanpa melakukan pengawasan. Kita juga mungkin kadang-kadang bosan mengingatkan, padahal dalam keselamatan tidak boleh bosan. Oleh karena itu, makanya safety talk dilakukan secara reguler, kemudian P2H atau P5M, pertemuan 5 menit di awal sih itu bisa harus dilakukan. Kita sebagai supervisor tidak boleh merasa apa namanya merasa malas atau merasa ya ini udah nggak penting lah gitu. Sehingga tidak dilakukan. Kadang-kadang di lapangan ini seringkali culture keselamatan terbangun dengan seringnya kita melakukan merepetisi berbagai isu di lapangan.
Kemudian itu tadi keterbatasan APD. Nah, seringkali kita gagal melakukan identifikasi pekerjaan APD apa yang pas ketika untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus. Itu Bapak Ibu sekalian, ini kecelakaannya ringan, tetapi saya melihatnya ada banyak aspek yang terkait dengan hal ini. Makanya ini saya share. Nah, kemudian yang berikutnya, ini terkait lagi dengan fatigue, Bapak Ibu sekalian. Fatigue, saya tadi di awal disampaikan bahwa fatigue itu bisa terjadi di material, di mesin, juga di orang. Gambar kanan, ini terjadi kecelakaan di tambang batu bara. Jadi si driver ini microslip, tertidur sesaat, dan dia gagal mengkontrol unit yang di bawahnya sehingga menabrak ekor dari truk yang sama di jalan hauling, dan akibatnya seperti ini. Kok ini driver papat di depan. Bapak Ibu bisa dilihat ini prime movernya jadi menghilang aja, hancur karena dia menabrak mungkin dengan kecepatan yang agak tinggi. Ini terjadi di Kalimantan Timur kalau nggak salah, beberapa tahun yang lalu. Kalau gambar kanan sama, intinya adalah fatigue sehingga lereng ini mengalami longsor karena eksposnya bidang patahan, eksposnya bidang. Barangkali itu Ibu Lis yang dapat saya sampaikan. Iya, Kalau ini masih ada waktu kurang lebih ada waktu satu ya, mungkin sekian betul, ya. mungkin sekitar Jangan kurang pakai lebih 1 jam ya. 25 menit mungkin Ya, ya Pak ya, kita ya. digunakan untuk tanya. Menarik Pak ya, lebih lebih mengerikan mungkin ya kalau saya melihatnya. Tetapi dari semua itu mungkin lebih banyak karena faktor human error ya Pak ya. Ini kalau misalnya eh, eh, fokus abai, kemudian apa namanya kecelakaan yang terjadi. Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang akan didiskusikan terkait dengan materi hari ini yang beberapa contoh mungkin yang sudah Pak Yan alami di lapangan Sepakat Bu terkait dengan sedemikian ini. Ya, terkait dengan human error memang. banyak kecelakaan. Jadi karena Alah Pak Yan, Ya, suaranya terputus-putus Pak Yan. gimana sekarang baik Bu? Oh, Pak Yan melek. Halo, Gimana Bu, suaranya baik sekarang? Ada suaranya? halo Pak Yan, masih menyimak? Masih Bu, gimana? Terdengar Bu dari sini Bu. Oh iya. Oh mungkin mungkin Kak di saya mungkin ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ini ada Pak Sunarto dari EPIK yang sudah raise hand. Silakan Pak untuk bisa menyampaikan pertanyaan mungkin ke Pak Yan. Baik. Terima kasih Bu. Pak Yan, menarik sekali ini berkenaan dengan kecelakaan kerja ya, K3L. Mungkin saya bertanya hal yang praktis saja Pak. Ini kan investigasi dan sebagainya ini dilakukan secara internal di dalam perusahaan ya, bahkan tadi yang eksternalnya pun masih dalam linik perusahaan. Saya tidak melihat di sini apakah dalam pengelolaan kecelakaan seperti ini, seperti tadi misalnya contohnya ada kecelakaan lalu lintas itu ya, tidak ada yang terlibat dari pihak pengamanan polisi dan sebagainya gitu ya. Atau karena wilayahnya masih di wilayah situ, atau memang prosedurnya seperti itu gitu ya. Jadi mungkin apakah ada pihak lain yang dilibatkan? Tadi sepertinya tidak ada apa ya, tidak ada kisruh sampai harus apa masuk pengadilan seperti itu karena kecelakaan dan sebagainya. Ini internal semuanya ditanganinya. Eh, Mohon tanggapan Pak Yan. Terima kasih. Baik Pak Sunarto, terima kasih pertanyaannya. Sangat baik sekali. Jadi yang pertama terkait dengan kecelakaan, memang kita di industri pertambangan khususnya akan mengacu dulu kepada kriteria kecelakaan tambang itu apa. Jadi paling tidak itu ada 5 poin. Yang pertama, kecelakaan itu benar-benar terjadi, kemudian kecelakaan terjadi karena aktivitas pertambangan, kecelakaan yang terjadi kepada orang yang bekerja dan telah mendapatkan izin kepala teknik untuk bekerja. Kemudian terjadi di jam kerja. Itu yang pertama, 5 poin itu harus terpenuhi dulu terkait dengan kriteria. Nah, apabila kecelakaan itu